Nangsi tahu sekali itu, cuman ada dua macam. Ya, ada dua macam ya. Nah, ini kan nangsi di hutan ya. Iya, iya, iya. Di hutan. Kalau nangsi di lembur di Hmm, kampung ya. itu Halo guys, Jejak Ahoy kali ini akan menjajaki bertualang ceritanya. Kita menjajaki sebuah pegunungan untuk pembuktian guys, pembuktian keberadaan hilang mohon maaf. Apa Kang? Bukan hilang apa? Nangsi ya, nangsi. Nih. Waduh, medannya cukup cukup berat. Aduh. Bukan lebay guys. Tuh, medannya memang lumayan rumit. Nih, aduh, sorry. Nih, halo. Ya, kita menyusuri hutan wilayah sekitar, melewati perkebunan warga. Kita akan turun terus ke jurang di mana habitat aslinya. Ayo, jatuh bro. Aduh, habitat aslinya nangsi ya. Oke, ikuti saja perjalanannya. Nih, tuh medannya lumayan berat, tapi kita memang harus turun sedikit agak ke jurang. Kenapa? Ya, habitat aslinya memang berada di tempat yang agak basah, cadas agak basah, di rimbun dekat air. Artinya gini, untuk hidupnya, syarat hidupnya sama seperti pohon loa, itu aja cluenya. Kalau kalian ingin mencoba menanam bonsai dari jenis ini, nih sahabat, kita bareng teman-teman ceritanya lagi ngebolang. Nah, lihat, dia bawa carrier gede banget tuh, lihat ya, tuh carriernya gede banget. Nggak tahu isinya apa, saking gedenya kita nggak tahu. Mas saya, kita mau bawa tenda ya, atau mungkin dia bawa tenda, kita mau nginep di sini. Lihat carriernya gede banget tuh. No, ya kan tuh, saking gedenya hampir menutupi badan dia. Ini kita udah berada di bawah jurang. Nah, kita lihat sekitarnya, dan itu ke atas ya tuh. Oke. Nah, nih tuh, kita memasuki bantaran. Nyebrang, aduh, licin, hati-hati ya. Waduh, ngeri euy. Nah, ini bro. Waduh, sorry bro, saya nggak pakai tripod, nggak pakai gimbal, jadi kalau gambarnya goyang-goyang, sorry ya. Makanya kita ketinggalan sama yang lain, karena fokus untuk kalian mencari momen untuk mengabadikan gambar, sekedar untuk pembuktian, mencari habitat aslinya nangsi. Oke sahabat, ikuti terus. Kita masuk menyusuri kali. Bener kan apa yang saya bilang? Jejak Kang Ahoy kali ini akan menjajaki. Oke,
Tuh, lihat. Buset deh. Nah, itu salah satunya ada pohon nangsi yang ditemukan di depan. Kita review. Apa dia bagus atau tidak? Oh, jatuh bro. Nah, tuh lihat ya. Lihat enggak? Nah, tuh. Biasanya kalau nangsi itu pohonnya kayak gini bro. Kalau di hutan aslinya. Nih tuh. Asik kan? Asik lah. Masa yang nggak asik? Tuh buka gitu tuh. Lihat tuh. Ya. Tapi nggak yang ini. Kita cari dulu yang lain, oke? Nah, kita ketemu sama salah satu warga yang petani lah katakan. Dia sedang membenahi bantaran kali untuk mendistribusikan ke warga ini. Tapi airnya kering ke sana karena di sini ada timbunan longsoran. Ya, ini air yang dikontribusikan untuk ke warga. Nah, kita akan tanya-tanya. Tapi halo Pak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kang Ahoy. Saya mencari keberadaan pohon nangsi. Pohon nangsi di sekitar sini banyak nggak Pak? Banyak sekali. Di daerah mana kira-kira? Oh, berarti kita kelebihan ya ke sini ya? Oke. Ini ceritanya kita mau review buat bahan bonsai, Pak. Jadi intinya teman-teman ingin tahu gimana sih habitat asli pohon nangsi itu di daerah sekitar seperti apa, dan daerah tempat sumurnya seperti apa, tempat tumbuhnya juga seperti apa. Gitu, Pak. Bapak tahu kan pohon nangsi? Nangsi tahu sekali itu. Cuman ada dua macam. Ya, ada dua macam ya. Nah, ini kan nangsi di hutan ya. Iya. Di hutan. Kalau nangsi di lembur di kampung, ya. Itu daunnya beda. Beda ya. Bedanya gimana? Ada platnya di pinggirannya. Oh, merah. Ada garis. Iya, ada garis. Terus nah, ujung daunnya gimana? Ujung daunnya ini. Agak gede ke sini. Nah, gitu. Ya. Ininya merah. Oh, bergaris merah. Oke. Kalau yang ini berarti termasuk nangsi hutan. Nangsi hutan. Kalau yang di kampung itu beda ya, maksudnya yang di daerah ini, daerah dataran tinggi gitu ya mungkin ya. Oke. Terima kasih Bapak. Nih sahabat, kita ditemukan lagi salah satu pohon. Kelihatan cukup akar, artinya cukup bagus ya, cukup bukan angker ya, terkesan angkernya dapat karena dari perantingan ya. Nah, ketutupin ya. Nah, oke, kita lihat dari atas. Nah, tuh. Oke. Oh. Pohonnya di hutannya tuh segede gini nih. Nih tuh. Nah, tuh. Ya kan? Kayak gini, Bro. Tuh. Nah. Kita lihat di sekelilingnya. Sip. Ini juga nangsi. Ya. Ini bro nih, tuh. Ini nangsi hutan yang kata si bapaknya tadi, ini nangsi hutan. Dan nangsi itu ada dua jenis katanya. Untuk ya nangsi yang di dataran tinggi, dia di ujung tepian daun ini di sini nih, dilingkari dengan agak warna kemerahan. Jika sahabat-sahabat menemukan di daerah sekitar yang mirip-mirip kayak gini nih, kayak gini. Nah, dia bergaris agak merah di sini, dibatasi garis lingkaran merah. Nah, itu juga sama nangsi. Kalau yang dibatasi garis lingkaran merah di sini, nah di sini juga ada garis merah ke sini di setiap garis ini. Oke, kurang jelas. Nah, di setiap garis ini nih, ini ada merah sini. Dan di sini ada merah ke sini, terus dilingkari dengan warna kemerahan di sini. Ya, itu bedanya.
Dan untuk daun sendiri, ini daun yang aslinya gede. Ketika dia terhambat pertumbuhannya akan seperti ini. Nah, tuh kecil kan? Set, belum fokus. Kurang kelihatan. Nah, itu kita bandingkan. Tuh, ini yang ini nih. Nih yang saya tunjuk. Oke, itu mungkin cukup jelas untuk daun ya. Makanya kenapa kita akan mencoba mereview nangsi di alam liar, dan kita akan mencari pembuktian bagaimana ketika kita buat bonsai. Oke, oh ya, sedikit review untuk syarat tumbuhnya. Dia cukup lama. Yang setahu saya sejak saya kecil sudah banyak tumbuh nangsi, dan saya lihat yang ini aja. Artinya dia tetap bertahan ya dalam usia yang cukup lama, bisa puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Oke, sahabat, untuk pohon nangsi sendiri, dia kalau kita bikin pohon berjenggot nih, dia bisa juga berjenggot nih kayak gini. Tuh lihat, nah ini jenggot-jenggotnya nih, ya kan? Terus ke situ juga tuh, lihat ya. Oke, kita kalau lihat dari bawah batang, nah tuh, ini juga tuh, ya kan? Ya, tuh, gitu sahabat ya. Nah, kita lihat dari bawah. Dari bawah perakarannya cukup bagus untuk perakarannya. Fokusnya kita ke depan. Nah, sip. Nah, kalau yang ada, nah ada bolongan seperti itu. Kalau kita buat ini juga buat bikin apa sih? Licin. Walaupun dia tumbuh subur di bantaran kali, tapi dia bukan berarti tidak bisa tumbuh di dataran. Oke, sebagai pembuktian kita sudah mencoba membuktikan yang video sebelumnya. Kita sudah tanam di dataran, ya, di dataran tinggi. Artinya kita angkut, kita bawa tarik ke halaman rumah kita, dimana di sana tersinari sinar matahari full. Tujuannya adalah apakah dia bisa tumbuh subur di ketinggian jauh dari habitat aslinya. Ternyata bisa, sahabat. Ya, kita melintasi hutan bambu, menyusuri kedalaman hutan. Cuma ya kita mesti hati-hati juga, takut di sini ada ular ya. Itu pasti karena memang ada di hutan ya. Kita bawa safety, gunakan sepatu ini ya, juga celana panjang untuk menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, nih. Kalau kita ingin main medium bukan XL, nah pohon nangsi itu kalau kita bisa pangkas untuk bagian bawahnya, nah dia bisa tumbuh akar di sekeliling ini. Jadi jangan khawatir sahabat-sahabat, ketika kita memangkas, bagian yang tercantiknya akan kita ambil. Nih, bagian ujung nih akan ditumbuhi akar. Kebetulan ini saya waktu itu beberapa bulan yang silam, karena memang kesorean, saya simpen nggak kebawa di sini. Ternyata dia tumbuh subur ya, dan bertunas tuh ya. Tapi nanti akan kita bawa pulang. Kenapa tuh, lihat subur ya. Nah, ini berapa bulan yang lalu ini saya ini, dan lihat 1 bulan lah. Nih. Oh iya, kalau nggak salah ya, kalau ini 1 bulan yang lalu, ini sudah tumbuh subur segini, dan daunnya mulai mengecil. Padahal nanti kita akan ground kembali, akan kita suburkan kembali. Nah, itu ya, tadi kita review dulu sebelum saya tayangkan konten ini.
Nah, dulu pernah sebelumnya kita ngebolang sini. Gitu. Cuman ya kita agak kesulitan. Kebetulan barusan ada petunjuk dari si bapak, katanya ke sebelah sana. Ya ke sini, bro. Ya. Dulu pernah sempat nyimpen, saya belok agak ke bawah ke kiri, nggak lurus. Kita nggak nemu yang mewah-mewah gitu. Nah, menurut si bapak tadi daerahnya ke sini katanya. Dan kita dapat ilmu baru, ternyata ada 2 jenis ya. Dari jenis nangsi, ada nangsi merah, ada nangsi hijau, sahabat. Loh, lihat. Kita menyusuri ini tuh. Ya. Kan? Tuh. Tuh. Ya. Ya kan? Tuh. Ya kan? Udah tumbuh akar, jadi jangan khawatir ketika kita pangkas di daerah sekitar sini nih, lihat nih. Beberapa ini akarnya nih. Nggak kelihatan ya? Tuh nih. Tuh nggak fokus. Nah, itu. Nih, bagian yang akar. Ini nggak gede. Kita masuk ke medium ya. Oh. Tuh, cuma segitu ya. Nah, artinya nggak harus gede. Kita review dari beberapa jenis. Ada yang XL dan ada yang medannya cukup terjang. Dan ke sana juga nih. Kita jalan sini nih. Nah, tuh, sana tuh jurang tuh, bro. Tuh, jurang tuh jurang ya. Jadi kita masih hati-hati di sini. Tuh, aduh, kan? Nah, sana jurang tuh. Jurang dalam banget. Tuh lihat, yang itu. Nah, itu adalah habitat aslinya nangsi. Cuman kita ini, tuh dia tumbuh di antara batu karang atau batu cadas, ya. Dia tumbuh menggantung dengan akar mengait di antara tepian-tepian karang yang berongga. Ya lihat. Nah, ini karangnya. Ini karangnya untuk basah kan? Karang basah. Nah, nanti kalau kita ditaruh di tempat yang sudah dangkal, nah akan seperti ini, dia menumpang ya. Nah, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu fokus kalau kita terlalu zoom. Nih, ini tanpa zoom nih. Kita nggak zoom ya. Misal kita nggak zoom, ini di zoom nih, Arek di deketan mah, guys. Bentar. Ini segini tuh. Kita berada di bawah. Nah, biar sahabat puas, kita akan coba naik ke tempat barusan yang ini, ya. Nah, nih medannya kayak gini nih. Oh, bentar. Aduh, kita harus menggantung. Aduh, bawa kamera lagi. Up. Jalan sini. Oke. Aduh, susah euy. Lihat tuh. Pohon-pohon semak ya. Sebetulnya adalah tanaman hias juga sih. Aduh. Ini adalah pilo ya. Jenis pilo ini jadi ngebahas pilo nih. Ini jenis pilo yang biasa banyak didapat di ini ya, di lahan di tempat-tempat tanaman bunga ya. Nah, ini habitat aslinya kayak gini nih tuh. Ya. Tuh. Kita maju terus. Tuh.
Tuh lihat. Nih. Nah, ini cadas. Tuh. Ini cadas. Tuh. Kalau daerah Sunda bilang ini cadas kutil. Cadasnya memang keras. Ya. Tuh. Makanya dia bisa tumbuh bertahun-tahun di daerah sini. Karena memang tempat asalnya memang subur. Ya. Subur dalam artian banyak ranting-ranting dedaunan yang mati, daun-daun kering yang sudah membusuk, yang akan menjadikan dia makanannya. Ya, kita review bagian akarnya. Untuk akar set nih. Nah, tuh. Untuk akarnya, tuh. Untuk perakarannya bisa tumbuh di antara permukaan cadas, dan terus sampai ke batang aslinya. Bahkan kalau akarnya pun bisa kita buat untuk manjat, ya, untuk manjat. Maksudnya untuk manjat itu untuk apa? Pijakan, juga untuk gapaian tangan, supaya kita bisa naik ke atas. Itu bisa menggunakan akar ini, karena akar ini memang sangat kuat sekali, sahabat. Dari akarnya kenapa saya bilang itu dia berkarakter seperti ini nih. Ini kalau tumbuh kayak seperti jenis pikus, kayak jenis pikus, tapi ini bukan kalau kan dari keluarga pikus ya, karena getahnya dia getah bening. Nah, lihat sahabat, kita ada di atas. Nah, dia menggantung di antara akar ini. Nah, tuh ya, di ketinggian. Saya belum naik ke atas karena saya susah memegang kamera, tetapi akan saya coba naik ke atas untuk pembuktian demi kalian semua para sahabat subscriber. Makanya jangan lupa, tuh lihat. Oke, kita selfie dulu pembuktian. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan hiraukan ompongnya, sahabat bro. Oke, sukses. Nah, kita balik lagi. Canda-canda dikit, kenapa? Nggak apa-apa. Kita jejak ya, jejak yang sedang menjajaki. Kita konten yang real-real saja. Awas, hati-hati. Aduh, seputar penjajakan menjejaki dari jejak-jejak Kang Ahoy. Nuh, lihat sampai di atasnya itu rimbun banget. Nggak tahu itu apa. Mungkin ranting-ranting kering atau apa. Bahkan kita mungkin bisa berteduh di bawahnya. Tuh, lihat. Matahari tidak begitu mampu menembus dedaunannya, ditambah juga ada banyak ranting dedaunan yang menyelimuti di bagian atasnya. Jadi kita bisa berteduh di bawah. Ini hari udah siang, Mas bro, maksud saya. Tapi kita sorry rada ngos-ngosan. Kita agak dingin di sini, kedinginan bahkan. Tuh, ya. Tapi asik, Mas bro. Tuh lihat batangnya. Kita zoom ya, kalau nggak bukti kita zoom ya. Kita nggak bisa naik ke atas, bro. Sorry. Nih dari sini saja. Okay. Tuh. Sorry kalau kurang fokus karena kita zoom. No. Ya. Akarnya. Oh. Ini ada bolong-bolongnya. Di situ juga ada bolong-bolongnya. Ya. Oke, tuh. Wow. Tapi untuk yang ini, kalau kita buat bonsai secara utuh seperti ini, kemungkinan susah ya. Bukan nggak bisa, susah untuk kita memindah karena ini di ketinggian jurang. Tetapi kalau kita buat bonsai, cari yang bagian uniknya, yang bagian berbobotnya, yang karakternya juga bagus, itu tunas ya, Mas bro. Oke. Susah ya. Nah, susah. Nah, itu sebagai review untuk kalian ya. Mungkin mudah-mudahan cukup puas ya untuk mencari pembuktian daripada bahan
nangsi itu sendiri ya. Oke. Tuh, saya translate ya bahasanya ya. Dia sangat bagus, dia sangat berkarakter. Kita mau pilih yang seperti apa, kita dapat di sini. Dari pohon ini saja maksudnya. Itu kita bisa banyak memilih, banyak dari jenis-jenis yang lain. Maksudnya jenis yang lain, karakter-karakter yang lain. Karena ini bisa pecah nih, kita bisa pecah. Karena nggak mungkin kita bawa utuh seperti ini. Tuh, lihat. Mungkin itu ya. Oke sahabat, kita skip dulu lalu kita pindah ke ini ya. Nih, mungkin kita akan pindah ke pohon yang lain masih di seputaran pohon nangsi. Tapi kita akan turun dulu nih. Kesulitan kalau kita on kamera ya, on cam, karena medannya cukup curam. No, ke bawah. Nah itu yang kena sinar matahari tuh bro. Oke. Nah, ini kita dahan yang terpotong. Mungkin bekas petani yang lewat mencari kayu bakar atau apa, ini kita menemukan salah satu dahan yang terpotong. Dia tumbuh menggeletak, tapi dia tumbuh tuh, ada tumbuh akar tuh, ini tumbuh akar ya, dari sini juga dia tumbuh tunas tuh ya. Jadi sangat memungkinkan untuk bisa dia tumbuh. Lihat, cuma sepotong gini. Nah, jadi sangat memungkinkan untuk kita kembangkan ya. Untuk kita kembangkan. Oke, sip. Ini bos, nangsinya. Ntar memutar. Wih, angker bro. Nah. Oke, sahabat, begitulah keseruan kita dalam membolang untuk mereview bahan daripada nangsi ya, banyak ohnya. Gitu, mohon maaf agak belibet. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.